Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Sebagaimana dalam Yohanes 3 ayat 36, dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Izinkan saya sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Dan terima kasih Tuhan kepada Bapak Ibu kami, keluarga, teman-teman, handai tolan, adik-adik kami, semuanya Engkau memberkati mereka. Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap dalam perlindungan Tuhan dan kami menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya masih membacakan 2 Timotius 3 ayat 16 yang berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Tadi pagi saya sudah berbicara soal 4 fungsi dari firman Allah menurut 2 Timotius 3 ayat 16. Dan saat ini saya memberikan judul ya, yang GPS rohani ya. Firman Allah atau Alkitab itu seperti GPS rohani. Mengapa bisa? Kita simak yang berikut. Nah, jadi bahwa GPS itu ya adalah, kita semua sudah tahu itu Global Positioning System. Jadi itu alat navigasi yang harus dilakukan melalui satelit yang berpusat di Amerika Serikat. Nah, jadi pada awal-awalnya kita menggunakan GPS banyak salahnya ya. Saya waktu ke Jawa bawa mobil ya, menghadiri sebuah pemakaman dari rekan sekerja sebagai hamba Tuhan di Sukoharjo sana. Kami tersesat lama sekali karena kami memakai GPS yang pada waktu itu ya mungkin ke kampung-kampung, padahal dia ada di kota, tetapi dibawa kami ke kampung-kampung. Pada akhirnya hampir saja sampai, tapi aduh, padahal kalau jalan yang sebenarnya itu sangat singkat, kalau jalan-jalan besar itu sangat mudah dijangkau, tapi kami harus melewati masa-masa yang sulit itu. Nah, dan juga yang mau saya katakan adalah ketika sekarang ini, ketika kita menggunakan posisi GPS di dalam perjalanan, atau ketika saya mengantar seseorang, walaupun saya tidak tahu rumahnya, ya di tempat yang sempit itu GPS akan selalu menunjukkan. Artinya yang pertama mau saya katakan, mengapa saya katakan bahwa GPS itu sebagai GPS rohani bagi kita. Alkitab itu bagikan GPS rohani bagi kita. Yang Alkitab katakan kalau kita GPS akan kasih tahu peta yang benar atau jalan yang ketika kita sudah setel, dia akan tahu apa
jalan itu harus jalan dari mana, belok kiri, belok kanan, dan 300 meter ada ini, lalu belok berikutnya. Walaupun kita tidak tahu tempat itu, tapi ketika kita tahu alamatnya, GPS itu akan membawa kita ke sana. Dan sudah puluhan kali saya menggunakan itu dan tidak pernah tersesat. Yang awal-awal saja pernah saya tersesat. Jadi itu kalau misalnya saya salah mengambil belokan, maka dia akan segera memperingatkan kita untuk berbalik atau melalui jalan yang dibuat atau ditujukan oleh GPS tersebut. Jadi dia mengajari kita mana jalan-jalan yang harus kita tempuh. Demikian juga kalau GPS ini kita salah, dia akan ingatkan kita. Firman Allah juga demikian. Kalau kita sudah diajar oleh firman Allah bahwa jalanmu ini tidak benar, jalanmu ini bengkok, jalanmu ini tidak lurus, kamu harus berbalik. Ya, jadi harus datang kepada Dia. Ya, dengan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, kesalahan kita di hadapan Dia. Karena Dia bagaikan GPS rohani yang akan menuntun kita nanti sampai kepada rumah Bapa. Jadi sangat luar biasa. Jadi Alkitab itu bagaikan seperti GPS rohani bagi kita. Ya, jadi dia akan menunjukkan sesuatu yang benar ya dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kalau misalnya kita harusnya gang atau simpang 4 yang kedua, lalu kita tiba-tiba di simpang 4 yang pertama kita temui, kita belok. Nah, ini dia akan memberitahu bahwa Anda belok salah itu. Harus kembali kepada posisi dan balik. Dia akan tuntun itu supaya kita tetap ada pada on the track. Jadi dia menyatakan kesalahan kita. Firman Allah itu juga demikian, ya. Kalau tadi saya berbicara soal fungsi, ini soal bagaimana Alkitab itu menyatakan kesalahan-kesalahan kita dalam perjalanan kehidupan ini. Kan hidup itu seperti perjalanan, ya, yang akan kita tempuh di dunia fana ini sampai nanti kita bertemu muka dengan Tuhan. Itu perlu tuntunan, ya, yang terus menerus, ya, supaya kita terus on the track. Jadi kalau dalam perjalanan itu kita melakukan kesalahan, GPS rohani itu akan menolong kita, menyatakan, hai, balik Simon itu. Atau kita ngomong kata-kata kasar, Simon itu nggak benar kata-katamu itu. Ya, yang kau katakan itu nggak benar, harus kamu balik dan katakan yang begini. Jadi itu. Dan lalu kemudian yang ketiga adalah GPS itu, kalau kita sudah misalnya salah, dia akan menghitung ulang rute baru. Jadi saya pernah dari sini, seharusnya saya harus belok dari Gang Ester itu, tapi saya jalan lewat yang lain. Sementara penunjuk itu sudah menunjuk jalan yang harus kita tempuh, tapi saya harus memperpanjang jalan itu karena sudah dibilang, tapi saya nggak mau belok. Ya, kadang-kadang kan begitu. Udah Tuhan bilang, katakan Simon tidak boleh membenci, kadang-kadang kita benci, ya. Jangan sombong, kadang-kadang kita sombong. Kan gitu. Seolah-olah ada yang kita bisa andalkan dalam hidup ini. Sementara kalau orang Jepang bilang, ya harus kantan lah, ya, harus sederhana, ya. Jadi kalau kita kantan itu ya baik-baik saja kan gitu. Tapi kalau kita gomenai, sombong, aduh,
Nah, itu nggak benar itu. Nah, jadi Alkitab juga mengatakan kita ditentang kalau kita. Jadi kalau kita terus melanjutkan perjalanan, itu kita akan ditegur oleh firman Allah. Jadi kita setelah ditegur, kita mau memperbaiki diri. Ya, diperbaiki. Kita katakan kalau engkau mengakui segala dosamu, mengakui segala pelanggaranmu, mengakui kelemahanmu, maka Dia setia untuk mengampuni segala dosa-dosa. Artinya kita disucikan kembali, dimurnikan kembali, karena kita sudah mengaku. Tapi jangan mengaku seperti orang munafik. Aku begini Tuhan, aku begini, aku begono, aku itu, tapi orang ini orang berdosa. Mendakwa orang lain hanya untuk membenarkan kita. Kan ada begitu. Menghancurkan orang lain untuk bisa dia naik ke atas. Dia pasti kena batunya, pasti. Satu kali pasti kena batunya dia. Nggak boleh. Firman Allah melarang kalau naiklah secara baik-baik, secara benar, tanpa harus menjatuhkan. Justru kalau ya biarkan saja orang naik lebih dahulu. Kalau engkau benar di mata Tuhan, pastilah Tuhan punya cara untuk mengangkat orang-orang yang hidup benar. Lihat saja itu Sadrak Mesak Abednego itu. Lihat saja itu di Sadrak Mesak Abednego di istana raja, dan Sadrak Mesak Abednego dan Daniel di istana Nebukadnezar. Kurang posisi apa mereka? Padahal mereka adalah orang yang dijajah, orang atau dikatakan budak, tetapi dapat posisi, ataupun mereka di posisi Daniel di kerajaan Persia Darius itu. Tuhan membuat sesuatu yang berbeda. Karena Daniel adalah orang yang suka berdoa 3 kali 1 hari, kata firman Allah. Jadi dia terus on the track. Nah, ya. Firman Allah ini kan supaya membuat kita tetap on the track. Kita baca, makanya kita baca, kita perkatakan. Makanya dalam hidup ini saya tidak tahu apa yang kita isi dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tapi saya berharap kita isi dengan kebenaran. Kalau kita bisa berjam-jam main game, main HP, ya kenapa kita tidak bisa berjam-jam untuk duduk di bawah kaki Tuhan? Atau membaca firman Allah, atau memperkatakan firman Allah. Ya, akan ada banyak cara ya, untuk menaruh firman Allah itu di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ya, satu-satu tapi mantap, gitu kan? Karena Alkitab katakan, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Jadi jika engkau tinggal dalam aku, ini dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, dan firmanku tinggal dalam engkau, mintalah apa saja yang kau inginkan, maka akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita taruh firman itu sebenarnya kita menolong diri kita untuk kuat dalam menghadapi badai kehidupan juga. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, dalam Yesus yang telah memberikan kekuatan kepadaku. Jadi ada koneksi kita dengan Tuhan, hubungan baik kita dengan Tuhan. Nah, yang terakhir adalah GPS terus pandu sampai tujuan. Jadi ketika saya misalnya dari rumah ini kemanapun, saya nggak pernah lagi takut. Saya tidak tahu. Yang penting HP saya berfungsi, ya semua ada, apanya ada, datanya ada, isinya ada. Pasti sampai tujuan. Demikian juga kalau kita mengikuti arahan firman Tuhan itu, pasti kita sampai ke rumah Bapa. Semoga GPS rohani kita tetap berfungsi, karena kita selalu memiliki firman Allah itu dalam kehidupan kita. Firman Allah itulah yang akan menuntun kita, karena dialah sebagai GPS kehidupan rohani kita, untuk bisa kita sampai kepada Bapa di surga. Semoga
GPS kita masih tetap berfungsi, jangan sampai rusak GPS kita. Kalau rusak, segera datang kepada Tuhan yang akan menolong kita memperbaiki GPS rohani kita, ya, supaya kita tidak sampai tersesat. Firman Allah itu adalah GPS rohani kita untuk kita bisa sampai dihantarnya sampai kepada tujuan, yaitu surga yang mulia. Semoga kita diberkati oleh Tuhan, dipelihara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang pemelihara hidup kami, yang akan menuntun kami. Firman-Mu bagaikan GPS rohani bagi kami untuk kami bisa tiba dalam perjalanan kehidupan ini menuju kepada kehidupan abadi. Dan kami memang tidak tahu jalan ke sana, tapi Tuhan kami tahu bahwa kami percaya kepada Yesus, Dia yang sudah datang dari sana, Dia yang akan menuntun kami, dan melalui firman-Mu yang sudah Engkau katakan, dan kami percaya. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sakit, arahkan tangan-Mu kepada yang Tuhan. Kita berdoa. Tuhan tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu. Kalau engkau percaya, Tuhan mampu menjamah engkau. Tuhan tidak terbatas. Dia telah menyembuhkan ada banyak orang melalui doa yang kita naikkan. Baik ketika sakit atau diguna-gunai, Tuhan mampu menolong. Karena bukan saya yang menolong, tapi iman Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau orang yang membutuhkan kesembuhan atau apapun, mari datang pada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit, penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang memiliki masalah, arahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Kita berdoa, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, engkau yang sudah mengajar kami untuk mengatakan kepada kami, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami datang kepadamu Tuhan, sehingga kami tenanglah jiwa kami, karena kami mendapat pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore, dan semoga kita tetap nanti malam kalau kita mau istirahat, kita tetap mau berdoa, membaca firman Allah, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.